Saudara-saudaraku, para pemirsa di seluruh penjuru tanah air, semoga panjang umur, sehat lahir batin, mendapat rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika, Baginda Rasul bersama dengan para sahabatnya di masjid. Tiba-tiba datang syabun a'rabiyun, seorang pemuda A'rab, orang yang jauh dari perkotaan. Dia menangis. Lalu Nabi bertanya, "Ma ya beki kak, ya syabu, apa yang menjadikan engkau menangis wahai pemuda?" Maka pemuda menjawab, "Mata abi laisa fihi kapanun wala ghasilun." Wahai Rasulullah, bapakku meninggal, tapi tidak ada yang mengkapani dan tidak ada yang memandikan. Walhasil para pemirsa, dalam riwayat ini adanya satu kejadian, ada seorang bapak meninggal, maka tidak ada di antara para tetangga yang melayat. Bahkan tradisi budaya amil atau ustad yang gendak memandikan serta mengkapani serta menyolatkan pun tidak ada. Maka menjadikan sedih menderita seorang pemuda hingga mengadu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bergegas memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, Umar, segera engkau ikutin pemuda, berangkatlah sampai di tempat dia membuka kain di mana tertutupinya mayit. Maka yang dilihat oleh sahabat Abu Bakar dan Umar adalah bukan mayat manusia, tapi sosok mayat babi yang berwarna hitam. Bergegas kembali kepada Rasulullah untuk melaporkan kejadiannya. "Ya Rasulullah, tidak aku jumpai mayat bapak dari seorang pemuda, yang aku jumpai adalah mayat babi yang berwarna hitam." Dengan tercengang dan terkagetnya Rasulullah berdiri dan langsung merapat ke tempat di mana kematian. Setelah sampai, betul Rasulullah membuka kain. Yang dilihat adalah mayat babi berwarna hitam. Baginda Rasulullah langsung munajat, berdoa minta kepada Allah. Maka setelah berdoa, mayat babi berubah menjadi mayat manusia. Barulah di situ para tetangga dan para pengurus jenazah melaksanakan pengurusan jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkapani, mensolatkan, dan diantarkan ke liang lahat di taman kubur. Setelah mayit diletakkan di liang lahat di alam kubur, ternyata apa yang terjadi wahai para pemirsa, kembali lagi itu mayat manusia seorang bapak kembali menjadi mayat babi yang berwarna hitam. Dengan penasarannya, baginda Rasulullah bertanya kepada putranya sang pemuda tadi, "Ya syabu, wahai seorang pemuda, apa yang kau ketahui tentang perbuatan amal yang pernah dilakukan oleh ayahmu, hai pemuda?" Maka sang pemuda ini menjawab, "Ya Rasulullah, ayahku, bapakku tidak pernah mengerjakan sholat." Dengan jawaban inilah baginda Rasulullah langsung telah bersabda, "Ya ashabi, wahai para sahabatku, ungduru, lihatlah kalian semuanya tentang peristiwa kejadian ini." Tentang apa? Halak man tarokas sholat. Itulah daripada kejadian dosanya orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ya ba'asullahu yaumal qiyamati mislal khinziri, bahwa nanti di hari kiamat setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, Allah akan menjadikan orang yang tidak sholat 5 waktu akan dibentukan, akan diserupakan oleh Allah dengan serupa bentuk seperti babi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari riwayat yang Al-Faqih disampaikan, bersama-sama marilah kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan umur panjang, sehat lahir batin,
supaya Allah memberikan taufik dan hidayah agar kita sampai tutup mata untuk bisa menjaga sholat yang 5 waktu. Tentu bagi di antara umat Islam yang selama usia umurnya pernah bolong-bolong, segeralah untuk ditambal. Dan apabila di antara umat Islam yang belum doyan sholat, hendaklah untuk sholat. Dan sholat yang pernah tertinggal, hendaklah untuk kalian wahai para pemirsa untuk segera ditaubati. Bagaimana cara untuk mentobati dosa meninggalkan sholat? Yaitu dengan cara wajib untuk mengqodhoknya. Kalau kita sudah niat dan minta kepada Allah, kita berusaha berupaya untuk mengqodho sholat, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dari sholat yang tertinggal. Baginda Rasul telah bersabda, diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, barang siapa orang yang meninggalkan sholat 1 waktu saja, itu nanti di akhirat akan direndam di neraka dalam waktu lama 1 hukum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 1 hukum itu berapa lama ya Rasul? 1 hukum itu sama dengan 500 tahun. Artinya siapa yang meninggalkan sholat 1 waktu, itu nerakanya 500 tahun. Bagaimana kalau kita meninggalkan 5 waktu, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan sampai tutup mata belum pernah sholat. Oleh karenanya, apapun kesibukan kita, kepentingan kita, jangan sampai untuk meninggalkan sholat, menyepelekan sholat, untuk juga merendahkan sholat. Pentingkan sholat di atas segala-galanya. Semoga bermanfaat materi yang Al-Fatihah sampaikan untuk para pemirsa sekalian. Amin, amin ya robbal alamin.